Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah proyek tentang Arthropoda 2 dari mata kuliah Zoologi Invertebrata. Selamat menyaksikan. Kupu-kupu adalah serangga bersayap dengan nama ilmiah Lepidoptera. Mereka mengalami metamorfosis sempurna, yang berarti mereka melewati 4 tahap kehidupan. Yang pertama telur, kemudian larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, dan yang keempat imago atau kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dikenal karena keindahan sayapnya yang berwarna-warni dan berperan penting dalam penyerbukan tumbuhan. Ciri-ciri dari kupu-kupu yaitu memiliki 2 pasang sayap yang ditutupi oleh sisik-sisik halus yang menghasilkan warna dan pola yang beragam. Sayap kupu-kupu biasanya tipis dan lebar, memungkinkan mereka terbang dengan anggun. Antena kupu-kupu berbentuk seperti gada atau ujungnya membesar. Tubuh kupu-kupu ramping dan terbagi menjadi 3 bagian utama. Ada kepala, torak, dan abdomen. Memiliki mulut yang panjang dan menyerupai belalai atau proboscis yang digunakan untuk menghisap nektar dari bunga. Sebagian besar kupu-kupu aktif di siang hari atau diurnal. Klasifikasi dari kupu-kupu yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Papilionidae, genus Papilio, dan spesies Papilio polycines. Struktur tubuh kupu-kupu terdiri dari 3 bagian utama. Ada kepala yaitu berisi mata majemuk, antena, dan mulut atau proboscis. Kemudian ada torak, bagian tengah tubuh yang menghubungkan kepala dan abdomen. Sayap dan kaki melekat pada torak. Ada abdomen, bagian belakang tubuh yang berisi organ pencernaan dan reproduksi. Kesimpulan, kupu-kupu merupakan serangga yang indah dan penting bagi ekosistem. Keindahan sayapnya dan perannya sebagai penyerbuk membuat mereka menjadi subjek penelitian dan kekaguman banyak orang. Keanekaragaman kupu-kupu yang tinggi menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai lingkungan. Pemahaman tentang klasifikasi, ciri-ciri, dan struktur tubuh kupu-kupu membantu kita untuk lebih menghargai peran penting mereka dalam alam. Nah, selanjutnya ada belalang. Belalang adalah serangga dari Ordo Orthopetra yang dikenal karena kemampuannya melompat jauh dan menghasilkan suara. Belalang merupakan herbivora yang biasa ditemukan di padang rumput, sawah, dan hutan. Mereka memiliki kemampuan berkamuflase dan pergerakan cepat sebagai bentuk perlawanan diri dari predator. Belalang termasuk hewan invertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Belalang memiliki 2 pasang sayap, 3 pasang kaki, dengan sepasang kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Mata majemuk besar untuk penglihatan luas, memiliki antena panjang untuk mendeteksi lingkungannya, bernapas dengan trakea, berkembang biak dengan metamorfosis tidak sempurna. Belalang juga termasuk ke dalam Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, klasis Insecta, Ordo Orthopetra, famili Acrididae, dan masih banyak lagi spesies belalang lainnya. Nah, kalau ini teman-teman, ini kita pasti tidak asing karena sering melihatnya. Ini namanya kumbang ladybug atau kumbang koksi, atau bisa disebut juga dengan Coccinellidae, yang mana kumbang ini termasuk ke dalam Ordo Coleoptera atau kumbang. Kumbang ini terkenal karena memiliki tubuhnya yang kecil dan juga memiliki warna yang khas yang berwarna rata-rata itu merah atau kuning dengan memiliki bintik yang hitam. Dan kumbang ini sangat bermanfaat juga bagi pertanian karena kumbang ini bisa memangsa hama tanaman seperti kutu daun. Nah, untuk struktur tubuh yang dimiliki oleh kumbang ladybug ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada kepala. Di bagian kepala ini memiliki mata yang majemuk. Jadi pada kumbang ini dia memiliki mata yang majemuk dan sepasang antena pendek serta ada
alat mulut tipe pengunyah. Dan untuk selanjutnya ada toraks atau dada, dan selanjutnya ada 3 pasang kaki yang membantu ia berjalan, dan ada sepasang elitra yang menutupi sepasang sayap untuk ia terbang. Dan yang terakhir ada bagian abdomen atau perut, yaitu bagian tubuh belakang yang mengandung organ pencernaan, reproduksi, dan ekskresi. Jadi, kumbang ladybug ini termasuk ke dalam kelompok kumbang kecil dengan warna tubuh yang mencolok, yang cerah, dan bentuknya yang khas. Mereka penting secara ekologis karena berperan sebagai predator alami hama tanaman. Dengan struktur tubuh adaptif dan klasifikasi yang jelas, kumbang ladybug ini menjadi contoh serangga bermanfaat bagi ekosistem. Oke, seperti yang telah kita ketahui bahwa kelompok serangga insekta mencakup berbagai jenis hewan. Salah satunya seperti semut yang terdapat pada video ini. Semut merupakan serangga sosial, hidup berkoloni dengan sistem kerja yang teratur. Terdiri dari ratu, pejantan, dan semut pekerja. Tubuh semut terdiri dari 3 bagian utama, yaitu terdapat kepala, dada, dan perut, serta memiliki 6 kaki. Semut ini memiliki antena untuk berkomunikasi dan mencari makanan. Semut ini sangat adaptif dan memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti membantu penguraian bahan organik dan menyebarkan biji tanaman. Capung adalah serangga yang termasuk dalam ordo Odonata, subordo Anisoptera. Mereka memiliki ciri khas seperti sayap besar dan transparan, mata besar, dan tubuh ramping. Capung adalah pemangsa yang efektif dan dapat ditemukan di dekat air seperti sungai, danau, atau kolam. Mereka memiliki siklus hidup yang unik, yaitu dari telur menjadi nimpa dan di air dan akhirnya menjadi dewasa di darat. Capung juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemangsa dan sebagai sumber makanan bagi hewan lain. Berikut ciri-ciri capung. Yang pertama, capung memiliki sayap yang besar dan transparan dan dengan pena yang kuat. Yang kedua, capung memiliki mata yang besar dan dapat melihat ke segala arah. Yang ketiga, capung memiliki tubuh yang ramping dan panjang. Yang keempat, capung juga memiliki kaki yang kuat dan dapat digunakan untuk menangkap mangsa. Yang kelima, capung juga memiliki warna yang cerah dan beragam, seperti biru, hijau, atau merah. Yang keenam, capung dapat terbang dengan sangat lincah dan cepat. Selanjutnya, struktur tubuh capung terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah kepala atau toraks. Bagian kepala capung memiliki mata besar dan majemuk, antena pendek, mulut yang kuat untuk menangkap mangsa. Yang kedua adalah toraks. Bagian toraks capung memiliki 3 pasang kaki yang kuat, 2 pasang sayap yang besar dan transparan. 3. Abdomen. Bagian abdomen capung memiliki struktur panjang dan ramping, berisi organ-organ internal seperti saluran pencernaan dan reproduksi. Dengan struktur tersebut, capung dapat melakukan aktivitasnya dengan efektif, seperti terbang, menangkap mangsa, dan berkembang biak. Baik, yang selanjutnya yaitu klasifikasi capung. Capung termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Odonata, subordo Anisoptera. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa capung adalah serangga yang unik dan menarik dengan ciri-ciri khas seperti sayap besar dan transparan, mata besar, dan tubuh ramping. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemangsa dan sumber makanan bagi hewan lain. Dengan memahami struktur tubuh, perilaku, dan siklus hidup capung, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati dan peran penting serangga dalam lingkungan. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri.